Kita datang ke sini Pak sesuai dengan perkara di sini dan sesuai dengan pihak yang kita bahas hanya 105. Karena di sini aja yang kami terima penggugat ini. Yang lainnya kami nggak tahu. Karena memang tidak dipersoalkan. Begitu kan? Berarti sepakat 105. Sudah. Baik. Tadi batasnya 105, tolong dulu disebutkan Pak. Selatannya dulu. Jadi kita sudah dapat angkanya yang disengketakan itu 105. Khusus kepada pihak penggugat ini. Nah, kemudian batasnya Pak, dari sebelah selatan dulu. Yang 105 hektar aja. Nah, berbatas dengan apa? Siapa yang bisa menjawab dari prinsipal? Selatan. Yang 105 hektar. Kalau sebelah selatan Pak berbatasan dengan Pak Agus Rambalangi dengan Pak Nurdin. Sebelah selatan Pak Agus Rambalangi, Pak dengan? Dusun kami dengan Pak Nurdin. Dengan Pak Nurdin. Iya, iya. Sebelah selatan Pak Agus dengan Pak Nurdin. Pak Dusun itu ya, Pak Agus. Pak Dusun, Pak Dusun. Ah, kebalikannya selatan berarti utara. Kalau batas sebelah utaranya? Ya, kami berbatasan dengan kelompok taninya Pak Balo. Ah, Pak Balo itu maksudnya ketuanya. Iya, ketuanya. Ketuanya Pak Balo. Pak Balo sama ada di sana Pak Tawalian Indah. Ah, Topianus namanya. Itu kita kelompoknya. ah begitu. Nah, itu sebelah utara. Yang utaranya. Nah, kemudian barat Pak. Bagian barat Pak, kami berbatasan dengan ada di sana anunya Uwe Aras. Iya. Ada juga kelompoknya Pak Sapi. Iya. Ada juga kelompoknya Tunas Mandiri. Berarti W Aras, Pak Aras, kemudian siapa? Tunas Mandiri. Tunas Mandiri dengan kelompoknya Pak Sapi. Kalau saya tidak salah itu. Sapi itu nama orang. Iya, Sapi, tapi nama kelompoknya saya tidak tahu, Pak. Oh iya. Iya. Ini Sapi. Iya. Ini Pak sama dengan ini. Nah, kemudian timur. Bagian timur Pak, kami berbatasan dengan warga TSM Tobadak 5 dengan Tobadak 5. Warga TSM Tobadak 5. Kemudian dengan W Aras lagi. W Aras lagi. Ya, itu sudah selesai Pak. Kalau masalah batas. Ah, baik. Itu untuk batas dan tanah sengketa ya, luas keseluruhan. Dari pihak tergugat bagaimana? Untuk luas dulu, luas tanah sengketa yang dipersoalkan, kita terkhusus kepada keempat penggugat. Tadi sudah didengar panjang lebar kan? Nah, bagaimana Pak? Sepakat 105 atau lebih atau kurang? Bagaimana? 105. Betul ya? Jadi 105 berarti sama dengan klaim dari pihak penggugat. Begitu ya? Ah, baik. Kalau dari batas tadi yang disebutkan, selatan, kemudian utaranya, barat dan timur? Sama. Ah, ya, oke. Jadi berarti tidak ada perubahan, Pak. Batas sama dengan pihak tergugat. Enggak, dengan tergugat. Tergugat sih. Iya, penggugat dengan tergugat. Iya. Nah, sudah kan itu kan? Nah, berarti seolah-olah kita sudah jalani tadi semua itu 105. Begitu maksudnya, Pak. Dengan batas-batasnya karena tidak ada perubahan antara tergugat. Sekarang pertanyaannya, karena sesuai dengan fakta hukum yang kami terima dari keterangan saksi maupun surat yang kami terima ya, itu saudara kuasai itu 4 orang ini, kita bahas ke 4 orang ini aja ya. Keempat orang ini dari pihak penggugat itu sudah diberikan sejak bulan Maret tahun 2022. Benar atau tidak itu? Maksudnya perusahaan sudah serahkan sepenuhnya ke pihak masyarakat 105 hektar itu sejak bulan Maret tahun 2022. Bagaimana? Dari David dulu, Pak David dulu. Kalau sejak bulan Maret Pak katanya. Ya? Tidak ada. jadi kan begini Pak. Ya, sebentar, Pak David itu tanya. Kalau dari tahun itu bulan itu Pak tidak ada. Tidak ada. Nanti kami mengolah sendiri pada waktu diumumkan Pak Ketua Dewan tanggal 29 bulan 2. Bulan Maret. Oh, disitulah kami mulai. nanti setelah ada ketua dewan, ketua DPR, ketua DPR kenapa tadi memediasi atau apa? Menyampaikan bahwa semua kategori plasma dikembalikan kepada masyarakat. Oh, masyarakat. Ya. Itu ketua DPR atas arahan dari perusahaan atau atas inisiatif dari ketua DPR tadi? Dari arahan dari perusahaan. Arahan dari perusahaan? Iya. Ya sama aja Pak, berarti diserahkan namanya itu. Kan teknisnya aja itu. Ya, kan intinya Bapak kuasai dari Maret. Kan gitu tuh. Nah, terus tadi kenapa ngotot-ngototan? Sama kan?
Kan sudah dikuasai sejak Maret, itu faktanya maksudnya. Nggak usah kita tidak berotorika di sini. Kan intinya yang jelas Maret Bapak kuasai, begitu loh. Cuman Bapak butuh legitimasi dari pengadilan, kan gitu. Kami terlalu panjang-panjang. Iya, kan begitu toh? Iya, terlalu banyak tenis-tenis. Sekarang perusahaan. Benar tidak yang diceritakan tadi? Sejak bulan Maret katanya, tapi atas inisiatif dari Ketua DPR. Siapa namanya Pak? Ketua DPR? Arsal Aras. Oh, berarti anaknya Pak Aras. Oh iya. Bagaimana Pak dari pihak perusahaan? Betul itu? Sejak bulan Maret 2022 sudah dikuasai oleh pihak masyarakat, terutama penggugat ini kan? Nah, bagaimana? Jadi izin yang mulia saya sampaikan bahwa tanggal 29 Maret itu kita ada rapat verifikasi. Secara Terus? umum semua kelompok tani yang tergabung dalam wadah koperasi Ambia. Jadi itu di bawah amanah dari orang tua kita, Pak Haji Aras Tamauni, dikasih amanah ke Pak Arsal yang selaku Ketua DPRD. Jadi belum ada penyerahan. Belum ada penyerahan. Ya. Tapi faktanya sudah dikuasai oleh masyarakat. Faktanya sudah dikuasai oleh masyarakat. Oh. Oke. Oh, ada masalah baru berarti. Sekarang kan lagi proses verifikasi. Dan karena semua lahan yang di sini bersumber dari Haji Aras Tamauni, jadi kita ke perusahaan ini kan hanya mengelola sebenarnya. Betul, ya. Jadi Namanya kita tanaman produksi. kembalikan ke orang tua untuk memverifikasi. Itu sebenarnya. Terus sampai saat ini sudah ada tidak verifikasi dari Pak Aras? Ya, Pak sampai W sekarang Aras. baru berjalan 46%. Baru 46%, berarti belum sepenuhnya. Ya, banyak kendala di lapangan. Iya, karena kan penyerahan itu Pak butuh kita berita acara supaya ada legitimasi kan begitu kan, supaya Natongki itu memanen, tidak diganggu-ganggu, disenggol-senggol, begitu maksudnya toh. Nah itu maksudnya Pak. Nah jadi bagaimana katanya Pak? Kan di satu sisi sebenarnya Bapak sudah mengikhlaskan 105, kan gitu toh. Tapi di sisi lain belum ada secara resmi atau secara tertulis kepada pihak masyarakat, begitu. Atau memang Bapak tidak ikhlas menyerahkan 105 atau bagaimana? Perusahaan itu datang berada di tempat ini hanya mengelola. Ya. Jadi persoalan kepemilikan lahan siapapun yang di situ, karena ini semua bersumbernya dari Pak Haji Aras Tamauni, jadi kita kembalikan ke Pak Haji untuk diverifikasi. Ya. Benar tidaknya ini si A. Jadi di sudah sini, dengar si nih B Pak? di sini. Jadi bukan pihak perusahaan yang tidak mau untuk membuat istilahnya penyerahan secara tertulis begitu kan, tetapi karena mereka ini hanya pihak pengelola, dia butuh dulu legitimasi dari Pak Aras, karena kan dia selaku pemegang tanah yang pertama kan, dia kan, ya itu kan saksinya kemarin bilang begitu juga, kemudian diserahkan kepada pihak masyarakat dan perusahaan. Intinya Pak disuruh sabar-sabar dulu. Begitu maksudnya. Kan? Bersabar sepanjang. Benarnya begini ya Muja. Kami itu sudah cukup sabar ini masyarakat. Iya. Bayangkan mulai hasil itu dari sejak 2017 sampai tahun kemarin kami belum pernah mendapat 1 biji pun harga $10. Terus? Jadi nanti ada penyampaian di kantor dewan, baru kami memiliki ini lokasi. Dari Maret tadi? Iya. 29 Maret ya? Bisa saya bicara ke yang mulia? Tunggu dulu, satu-satu dulu. Biarin dulu. Hasil diizinkan ngomong. Kan kita penggugat toh? Iya, sebentar. Sudah selesai Bapak? Masih mau bicara? Sebentar dulu Pak. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini, membersihkan Demproni dengan memupuk. Iya. Karena pihak perusahaan sudah tidak ada kegiatan. Jadi untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada anak saya, saudara saya untuknya. Ya, apa mau disampaikan? Terima kasih yang mulia atas kesempatan. Jadi begini, pada waktu tanggal 29 itu dikatakan oleh tadi Bapak Philips bahwa itu verifikasi. Sebenarnya saya juga hadir pada waktu itu, pada waktu rapat. Jadi yang menjadi kebingungan kami masyarakat itu karena dikatakan verifikasi itu, yang diverifikasi di sana itu kan kita langsung disuruh, mau dikatakan Pak Nehemia pokoknya 20 hektar lokasinya contohnya, itu
baru disuruh mau tanda tangan. Nah ini kan belum ada verifikasi, langsung keputusan disampaikan di bawah itu, karena ya seharusnya kalau diverifikasi itu harus dari lapangan dulu, baru kita ke artinya perusahaan dengan Pak Ketua, itu namanya verifikasi. Tapi ini langsung dari keputusan, makanya banyak masyarakat menolak itu sehingga tidak menerima mau tanda tangan pada waktu itu untuk verifikasi. Makanya kami itu masyarakat ya mengatakan bahwa kenapa sampai begini dikatakan bahwa ini mau verifikasi. Nah ini sedangkan ini langsung disampaikan di bawah Pak Ketua bahwa ya sekian lokasinya ini sekian, orang ini kelompok ini ya baru disuruh mau tanda tangan. Nah, tidak pernah dibahas itu, artinya bagaimana persoalannya, bagaimana masalahnya di bawah itu supaya diselesaikan bersama-sama. Nah itu langsung keputusan yang jadi, maka masyarakat di sini semua kelompok yang dikelola pihak perusahaan Afdeling 2, Afdeling 3 itu bingung. Apakah ini verifikasi atau bukan, karena keputusan yang jadi di bawah, makanya masyarakat tidak mau. Nah seandainya pihak perusahaan mengambil suatu tindakan dengan orang tua di bawah untuk verifikasi di lapangan, karena banyak oknum-oknum yang berdiri di atas atau kelompok-kelompok yang berdiri di atas meja itu, ya itu seharusnya diverifikasi. Nah itu verifikasi itu banyak kelompok yang masih artinya ada, sedangkan 20 kelompok yang totalnya pada waktu pembukaan 2013 itu ada 24 kelompok. Nah, karena saya mantan mandornya pihak perusahaan dan saya bagian pengawasannya alat di perusahaan, ya makanya saya tahu ada 24 kelompok itu yang dikelola lokasinya yang murni. Sampai sekarang itu kelompok ada 54 kelompok. Nah seharusnya itu kelompok harus diverifikasi. Karena banyak kelompok, ya walaupun pecah tapi lokasi tidak berkembang. Banyak kelompok pecah tapi lokasi bertambah. Lokasinya bertambah, contohnya 20 hektar. Ya pecah kelompoknya ditambah menjadi 25. Jadi itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat. Maunya masyarakat itu seandainya itu verifikasi betul dilaksanakan di tanggal 29, maka ini perusahaan akan kembali dengan normal. Tapi itu masyarakat tidak terima karena keputusan yang jadi di bawah, bukan verifikasi. Seandainya betul-betul diverifikasi, masyarakat itu artinya ACC kembali juga dengan normal pihak perusahaan. Tapi keputusan yang jadi, ya itulah yang mulia. Jadi sehingga kan tidak terima itu. Ya, saya ilustrasikan jadi begini. Di satu sisi perusahaan ini menunggu dari pihak Aras kan, Pak W Aras kan, karena biar bagaimana saudara menghargai dia, menghormati dia kan awalnya kan dia punya tanah kan gitu toh. Di satu sisi warga ini butuh legitimasi agar tidak diganggu, kan gitu toh. Berarti kan kuncinya di W Aras ini. Ya, pernah tidak saudara selaku penggugat dan perusahaan bersama-sama menuju ke W Aras? Biar jelas ini Pak. Ini kan pihak perusahaan kan ikhlas saja selama ke arah ACC kan gitu toh. Iya. Pernah ada begitu Pak. Begini yang mulia. Kami ini masyarakat di sini penggugat. Selama ini karena belum ada Pak Philips, ada manajer saya dulu tapi sudah meninggal itu almarhum kasihan. Nah, kami minta bahwa minta tolong kami diketemukan dengan orang tua. Orang tapi, tua siapa? W Aras. W Aras. Ya. Tapi kami ini masyarakat di sana itu dibawa ke sana. Artinya tidak dibicarakan dengan baik karena hanya keputusan yang terjadi. Masuk mau ada ke perusahaan di dalam atur. Bagaimana mau diatur karena banyak kelompok-kelompok yang dimunculkan itu pihak perusahaan tidak ditahu di mana lokasinya. Sehingga dikatakan pihak perusahaan banyak lokasi yang overlap. Kami minta sama pihak perusahaan turunkan itu orang yang menganggap dirinya bahwa kami overlap dengan mereka supaya kita buktikan sama-sama di lapangan. Kami masyarakat puas, pihak perusahaan juga puas. Tapi pihak perusahaan tidak mau karena sekarang buktinya kami sudah perbaiki lagi batas. Sampai sekarang itu kami klaim kami punya lokasi, tidak ada yang datang bilang kami punya ini. Nah ini lokasi kami klaim semua. Jadi tapi kalau di meja selalu dikatakan tumpang tindih, tapi kenyataan di lapangan tidak ada karena sejak pembukaan, karena saya pembuka pertamanya Rawa Indah itu tanggal 21 saya masuk bulan 6 hari Rabu tahun 2000. Itu sudah tercantum semua batas karena kami tidak bisa melewati batas karena ada samping kami kelompok-kelompok lain. Sampai sekarang hari ini itu itu batas kami tetap ikuti. Tapi sekarang itu orang kelompok yang kami tunggu mau datang klaim bilang kami punya tidak ada. Pihak perusahaan diminta untuk datang mau selesaikan karena dianggap overlap. Jadi pihak perusahaan juga tidak berani karena selalu banyak alasannya kalau ditanya, tidak berani turun di lapangan. Kalau turun di UE sampai di UE ya keputusan disampaikan di UE kami tidak terima karena tidak sesuai dengan apa yang di meja dengan di lapangan. Makanya itu masyarakat kami semua klaim, bahkan seluruh kelompok yang ada di sini yang 54 kelompok itu termasuk kelompok liar itu klaim semua lokasi di sini. Dari totalnya semua perusahaan kalau saya tidak salah itu 1000 lebih itu. Karena dulu 2.997 hektar itu yang totalnya dulu masuk di artinya data.
Tapi banyak dikurangi sehingga kalau saya tidak salah itu lebih 1000 mami itu yang artinya Oke. di Ini saya agak overlap sedikit, meskipun ini sifatnya PS Pak, biar istilahnya masyarakat juga kan puas. Ya. Atau Bapak nanti ada kecurigaan dari saya, tidak ya. Saya cuma mau dengar keseluruhan, biar kami nanti pertimbangkan di putusan nanti kan. Ya. Nah, cuman gini aja. Sekarang pertanyaannya, saya minta maaf sebelumnya kepada kuasa tergugat ya, karena harus pertanyaan ini saya tanya dulu kepada mereka ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa saudara tidak menggugat juga WARAS? Ya kan begini yang mulia. Nah, Ya karena kami masuk di sini dengan persetujuan bahwa kami bagi tanah sama UE. Bagiannya UE itu kami sudah serahkan 106 hektar, tinggal hak kami itulah yang kami tuntut karena pihak perusahaan menghilangkan kami punya lokasi, itulah 105 hektar yang kami tuntut. Karena cuman yang kami mau tuntut itu yang dihilangkan pihak perusahaan 105 hektar. kenapa ada pertanyaan? Ya. Supaya saya dengar langsung kan terima kasih, dari yang mulia. semua toh? Ya. Ah, ya, oke. Jadi itu alasannya Ya, kenapa inilah WARAS alasan kami. tidak digugat kan? Ya, kami masuk tidak dalam menggugat gugatan. UE. Ya. Karena hanya koperasi saja Ya, dengan ya kami perusahaan, tidak kan? menggugat UE. Ah, Terus terang. Oke. Ya. Baik, itu tadi Pak penjelasan dari pihak penggugat ya. Jadi memang betul-betul saudara dari pihak perusahaan ada kepastian lah buat mereka ya, biar tidak diganggu lagi. Bagaimana pendapat dari perusahaan tentang tadi argumen tadi? Atau mau dijawab nanti di kesimpulan boleh juga. Di kesimpulan aja dijawab ya. Ya, karena nanti kalau di sini takutnya enggak, bukan saya bela dia. Saya takut nanti ada salah ngomong, saudara tersinggung. Mengerti kan? Kalau di kesimpulan kan kami aja yang dengar, nanti baru kami putuskan. Kami juga mengikuti Ya. hukum acaranya kan. Iya, enggak apa-apa. Cuman itu kan dia haknya, Pak. Iya, karena masalahnya ada tersinggung nanti, ada salah ngomong, tersinggung warga kan tidak enak, kan? Kan dia juga punya hak juga, perusahaan punya hak juga, warga juga punya hak, kan begitu. Nantilah kami yang memutus. Nah, gitu ya. Jadi di kesimpulan, Pak. Iya, Bapak takut salah ngomong ya? Nah, terus Secara umum saya udah jelasin di awal bahwa perusahaan ini datang hanya berinvestasi dan itu hanya untuk mengelola. iya, berarti sekali lagi yang saudara mau terangkan kepada warga, kami ini hanya pengelola loh. Pengelola. Begitu kan? Iya. Tidak sewenang-wenang. Iya. Begitu kan? Begitulah bahasanya dia kan, bahasa dari perusahaan. Begitu ya? Ya, jangan juga disalahkan Pak, karena memang begitu. Aslinya begitu perusahaan. Ya kan? Karena ya kami tetap Iya. Namanya masyarakat awam hanya perusahaan yang kami ya tahu, tidak karena ada yang lain. ya karena dia yang minta kami punya lokasi yang mulia. Jadi kami tetap Tapi tuntut kalau pihak kita perusahaan. pakai ini Pak, kalau pakai ini namanya tanaman produksi butuh perusahaan. Weh, bayangkan ini yang Iya. ya, mohon izin ini, Iya. saya sampaikan sedikit. Sudah bertahun-tahun kami mencari solusi. Nah, Iya, bahkan ke perusahaan sudah berapa kali janji bulan ini akan selesai. Terakhir kemarin bulan Maret, tanggal 29 bulan Maret, nah. dia sampaikan bahwa harus clear. Ya sebentar dulu, maaf Pak ya, saya biarkan ngomong meskipun bukan penggugat ya. Karena Anggota penggugat. Ya, tapi anggota kan, ya silakan. Nah, Dia janjikan bahwa Maret itu akan clear semua. hmm. Kasih kami kesempatan, makanya kami berhenti sepanjang Maret itu tidak ada kegiatan karena kita hargai. Dia minta sama masyarakat, kasih kami kesempatan sepanjang Maret. Nanti tanggal 29 selalu dari pihak perusahaan menyampaikan ke kami, tunggu saja tanggal 29 itu akan penyerahan semua plasma ke masyarakat. Tahu-tahunya setelah ikut pertemuan di pendopo, lain lagi Pak, ternyata hanya hasil verifikasi di atas meja yang mau disampaikan ditanda tangan oleh masyarakat. Tadi sudah penjelasan. Begitulah pada intinya kan? Ya, intinya gitu ya. Makanya kami sangat bersabar ini untuk Iya. menunggu terus verifikasinya Iya. tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, Iya. ya sampai kapan baru bisa Ya. selesai. Kami Ada ini hikmahnya Pak, karena Bapak itu penggugat di pengadilan. Saya lihat gugatannya masuk Desember, bulan 3 ada yang tanahkan. ya, amin. Ada.